Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Abad Pertengahan dan Renaissance. Anggota kelompok kami ada Ade Dwi Septiana, Aji Setio Pambudi, Dea Nurul Aini, Marwan Setiawan, Nurul Ramadhani, Siti Nur Laila. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Filsafat Abad Pertengahan. Menurut pandangan sejarah filsafat, dikemukakan bahwa peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia di dunia. Selanjutnya adalah warisan peradaban Yunani jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Masa patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Ada yang menolak dan ada yang menerima filsafat Yunani. Pemikiran tokoh pada masa patristik. Tokoh yang pertama adalah Justinus Martir. Menurutnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Bagi yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak membenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Tokoh berikutnya adalah Clemens. Pokok pikirannya itu memberikan batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Lalu Tertullianus, ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudah lenyap. Tetapi lama-kelamaan Tertullianus menerima bahwa filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional karena menurutnya berpikir rasional sangatlah penting. Karena itu filsafat Yunani hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani saja. Augustinus, sejak muda ia mempelajari bermacam-macam aliran filsafat antara lain Platonisme dan skeptisisme. Setelah mempelajari skeptisisme, ia kemudian tidak menyukai karena di dalamnya terdapat pertentangan batiniah. Masa skolastik. Kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah, artinya aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik. Di antaranya, filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Filsafat skolastik ada filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat yang dapat memecah persoalan mengenai berpikir kejasmanian, rohanian, baik buruk. Pemikiran tokoh pada masa skolastik. 1. Peter Albert Lardus pada tahun 1079 sampai 1180. Ia mempunyai pribadi yang keras dan pandangannya sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. 2. Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Ia juga seorang dokter gereja bangsa Italia. Ia lahir di Rocca Secca, Napoli, Italia. Ia merupakan tokoh tersebar skolatisme, salah seorang suci gereja Katolik Romawi, dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. 3. Albertus Magnus
tahun 1203 sampai 1280. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia mempunyai kepandaian luar biasa. Di universitas, ia belajar ilmu pengetahuan alam, kedokteran, filsafat Aristoteles, kemudian masuk ke Köln menjadi dosen filsafat dan teologi. Masa skolastik. Kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah, artinya aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik. Di antaranya, filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Filsafat skolastik ada filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat yang dapat memecah persoalan mengenai berpikir kejasmanian, rohanian, baik buruk. Pemikiran tokoh pada masa skolastik. 1. Peter Albert Lardus pada tahun 1079 sampai 1180. Ia mempunyai pribadi yang keras dan pandangannya sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. 2. Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Ia juga seorang dokter gereja bangsa Italia. Ia lahir di Rocca Secca, Napoli, Italia. Ia merupakan tokoh tersebar skolatisme, salah seorang suci gereja Katolik Romawi, dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. 3. Albertus Magnus tahun 1203 sampai 1280. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia mempunyai kepandaian luar biasa. Di universitas, ia belajar ilmu pengetahuan alam, kedokteran, filsafat Aristoteles, kemudian masuk ke Köln menjadi dosen filsafat dan teologi. Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keabadan. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Sejarah lahirnya zaman Renaissance. Dulu sebelum abad ke-14, Eropa ada pada suatu masa yang disebut masa kegelapan atau masa Dark Age. Eropa sedang ada pada masa di mana kebudayaan sedang tidak berkembang dan ilmu pengetahuan seperti berjalan di tempat. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17, setelah Eropa mengalami masa kegelapan. Para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Renaissance secara harfiah berarti terlahir kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggal oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Tetapi, karya seni di zaman ini salah satu sektor yang paling berpengaruh karena cenderung lebih realistis, humanis, dan romantis. Karena jika dilihat dari patung dan lukisannya, pasti menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal. Selain karya seni, hal yang cukup populer pada zaman ini adalah berkembangnya cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Pada awalnya, sebelum gerakan ini menyebar,
Bangsa Eropa masih beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tidak bisa diganggu-gugat atau tak tertentang. Tetapi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional humanis tanpa mengesampingkan agama. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa zaman Renaissance ini adalah gerakan yang melawan agama, itu adalah salah. Karena karya-karya pada zaman ini malah banyak menghiasi tempat ibadah di Eropa. Dengan adanya Renaissance ini, para pemikir di Eropa mencoba meletakkan posisi mereka sebagai manusia yang bebas menentukan pilihannya, bukan bagian dari suatu kelompok. Karena itu, sikap individualis juga berkembang pada zaman ini. Gerakan Renaissance ini pertama lahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan dan kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman yang menemukan pemikiran-pemikiran baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani mudah dijumpai di Italia. Kemudian, perdagangan yang terjalin dengan kerajaan Ottoman, yang notabene adalah kerajaan Muslim, dan saat itu sedang mengalami masa jaya, dan dijadikan sebagai pusat pendidikan terkenal pada zaman itu, maka Italia mempunyai modal untuk melakukan gerakan seperti ini. Dan sepertinya Renaissance juga mempengaruhi banyak pola pikir di dunia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Renaissance lahir sebagai pembaharu untuk membentuk manusia yang mandiri, utuh, otonom, dan bertanggung jawab. Pola pikir abad tengah atau pola pikir zaman ke-8 yang dibelenggu oleh ajaran gereja diganti dengan pola pikir rasional sehingga manusia bisa berkembang. Nama saya Nurul Ramadhani, NPM saya 201913500211. Di sini saya akan menjelaskan sebab timbulnya Renaissance. Yang pertama, kondisi sosial. Saat ini kehidupan masyarakat Eropa terkait pada doktrin gereja. Segala kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga diri. Kehidupan manusia tidak tentram karena selalu dititip oleh intelijen gereja, sehingga menimbulkan sikap saling mencurigai dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi budaya. Terjadi pembatasan seni dalam arti bahasa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Semua kreasi seni ditujukan kepada kehidupan akhirat sehingga budaya tidak berkembang. Demikian pula dalam bidang ilmu pengetahuan karena segala kebenaran hanya kebenaran gereja. Yang ketiga, kondisi politik. Raja secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara. Kenyataannya hanya menjadi juru damai. Kekuasaan politik ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu dapat untuk melancarkan ambisinya. Ada kalanya kekuatan militer kaum bangsawan dan kaum gereja lebih kuat dari kekuatan militer raja. Yang keempat, kondisi ekonomi. Berlaku sistem ekonomi tertutup yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa. Kondisi di atas menyebabkan masyarakat Eropa tertungkup dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah upaya-upaya untuk keluar dari keadaan tersebut. Berikutnya, pemikiran tokoh-tokoh zaman Renaissance, yaitu yang pertama
ada Roger Bacon dari tahun 1214 sampai 1294 berpendapat bahwa pengalaman menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Dan matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Yang kedua adalah Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543. Ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat. Pendapat ini berlawanan dengan pendapatan umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Yang ketiga ada Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601. Ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Kopernikus. Ia membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti. Pada tahun 1572, Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum padam lagi. Bintang itu dinamakan nova atau supernova, yang sangat tergantung dari besarnya dan masanya. Penemuan bintang nova dan supernova ini menggugurkan pandangan yang dianut pada masa itu bahwa angkasa itu akan berubah sepanjang masa dan bentuknya akan tetap abadi. Pada tahun 1577, Brahe dapat mengamati sebuah kornet yang ternyata lebih jauh dari planet Venus. Penemuan ini juga membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada kristalin spheres. Yang keempat, ada Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Ia seorang ahli matematika yang menjadi asisten Tycho Brahe. Ia melanjutkan penelitian Brahe tentang gerak benda-benda angkasa. Kepler menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya, yaitu bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan cycle, seperti yang dikemukakan oleh Brahe, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Orbit semua planet berbentuk elips dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luas sesama. Dalam perhitungan matematika, terbukti bahwa bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 banding Q2 sama dengan X3 banding Y3. Dan yang kelima, ada Galileo Galilei pada tahun 1546 sampai 1642. Beberapa pokok penemuan Galileo di luar bidang astronomi yang ditulis dalam karyanya yang berjudul De Motu dapat diringkas sebagai berikut. Jumlah waktu yang sama untuk jatuhnya sebuah benda dari materi yang sama, tanpa memandang bobot, bila benda-benda itu melewati medium yang sama. Atau dengan kata lain, benda-benda yang jatuh bersamaan akan memerlukan waktu yang bersamaan pula untuk sampai di tanah. Semua lintasan benda jatuh berbentuk lurus. Hal ini memberikan sugesti adanya idealisme, bahwa lintasan benda yang tidak tertanggung membentuk garis lurus, baik benda yang jatuh tegak lurus maupun yang mengikuti bidang-bidang miring, masing-masing mencapai tanah pada waktu yang sama. Baik, demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.